Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak soleh solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini harus lebih baik. Ya, untuk kesempatan kali ini, Bu Guru akan membahas tentang tema 3, subtema 4, muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Apa saja? Mari kita kupas satu persatu. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud benda. Yang kedua, memperhatikan gambar untuk mendapatkan pokok-pokok informasi. Yang ketiga, menyampaikan informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk peta pikiran. Banyak perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contoh perubahan wujud benda yang terjadi di sekitar kita? Ayo, siapa yang tahu apa saja? Nah, salah satunya yang pertama itu proses terjadinya salju, ada pemanasan global, ada proses terjadinya embun pagi, ada proses terjadinya hujan, ada juga bertani garam, dan masih banyak lain yang ayo kita kupas satu persatu ya. Untuk yang pertama, proses terjadinya salju. Ya, salju merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi saat musim dingin. Salju berbentuk kristal-kristal es. Terbentuknya salju berawal dari uap air yang berkumpul di atmosfer bumi. Uap air yang ada di atmosfer bumi. Selanjutnya akan mendingin sampai titik kondensasi atau temperatur saat gas berubah bentuk menjadi cair atau padat. Uap air kemudian menggumpal membentuk awan, menggumpal lalu membentuk awan sehingga udara tidak sanggup menahannya dan partikel air pun jatuh ke bumi. Dan saat jatuh ke bumi, terkontaminasi dengan partikel lain yang akan mempercepat pembekuan suatu cairan itu. Jadi yang titik-titik air ini turun sehingga menjadi es karena suhu yang sangat dingin. Mungkin seperti itu gambaran untuk proses terjadinya salju. Selanjutnya ya, kita lanjutkan. Ya, pemanasan global. Pemanasan global mengakibatkan suhu di bumi meningkat. Penyebab pemanasan global adalah polusi udara. Ini ada asap pabrik, terus asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan kebakaran hutan. Itu salah satu penyebab polusi udara. Selanjutnya, dampak pemanasan global. Dampaknya, yang pertama, suhu yang makin panas mengakibatkan es di kutub mencair. Ini ada gambar beruang kutub yang ada di bongkahan es yang hampir saja kehilangan tempat tinggalnya karena kutub-kutub es di kutub utara itu mencair. Yang kedua, banyak hewan dan tumbuhan yang sulit beradaptasi karena cuaca yang sangat ekstrim. Cara menguranginya, laju pemanasan global salah satunya. Yang pertama, berjalan kaki atau bersepeda saat bepergian ke tempat yang dekat. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Dan yang ketiga, menanam pohon dan merawat tanaman. Perlu diketahui bahwa pohon atau tanaman itu adalah penghasil oksigen yang sangat besar. Jadi, hutan itu adalah paru-paru dunia, sehingga sangat penting dan harus kita jaga. Selanjutnya, ada embun pagi, perubahan wujud mengembun. Ini ada sebuah syair atau puisi untuk tugas depannya, insya Allah Bu Guru akan tugaskan untuk membaca puisi tentang embun. Embun biasa kita jumpai pada pagi hari di atas daun, ada titik-titik embun. Namanya mengembun. Selanjutnya, proses terjadinya hujan. Ya, proses terjadinya hujan berawal dari penguapan air atau evaporasi. Ini namanya evaporasi.
evaporasi di darat. Air menguap karena panas sinar matahari. Karena ada sinar matahari, air menguap. Uap air naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara menjadi jenuh sehingga tidak dapat menampung uap air lagi. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Namanya ini pengendapan. Jika suhunya turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air yang membeku dan menjadi awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air kemudian akan turun menjadi hujan. Ini adalah sebuah skema proses terjadinya hujan adalah peristiwa turunnya air dari langit. Hujan terjadi karena proses perubahan wujud. Selanjutnya, bertani garam. Nah, bertani garam ini adalah jenis perubahan wujudnya terjadi penguapan. Nah, penjelasannya, air laut yang menguap sehingga menyisakan kristal-kristal garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Mula-mula, petani menyiapkan petak-petak tambak, lalu diisi air laut. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Ini biasa garam yang kita konsumsi sehari-hari. Garam itu sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan otak kita. Nah, untuk kesimpulannya, fenomena alam yang terjadi di bumi ini dihasilkan dari perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi kemarin di sub 3 ada perubahan wujud benda dari gas ke padat atau padat ke gas, padat ke cair itu namanya apa, cair ke padat itu namanya apa. Terus ada gas, cair, gas ke cair itu apa, dan sebaliknya itu apa. Kan kemarin sudah dipelajari, bisa dibuka lagi. Selanjutnya untuk tugas kali ini yaitu kerjakanlah di buku tulis kalian yang rapi, yang bagus, soal dalam buku mozaik halaman 129A dan B dan halaman 137A dan B. Semangat mengerjakan dan sehat-sehat selalu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.